kita harus ada keberpihakan ke negara yang diserang, negara yang teraniaya. Harus kita punya sikap. Kalau tidak punya sikap, kan kehilangan kita diplomasi kerjasama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam, sebagai penduduk Islam terbesar. Mesti ada keberpihakan. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak kepada Amerika yang menyerang dia? Logikanya kita harus berpihak kepada negara Iran itu. Pada tahun 1290, semua orang Yahudi diusir dari Inggris. Lalu di tahun 1306, mereka diusir dari Prancis. Dan akhirnya pada tahun 1430, mereka diasingkan dari Jerman, diikuti oleh Spanyol, Portugal, Rusia, bahkan diboikot di Italia, dan berulang kali diusir dari setiap kota besar di Eropa. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa dan mengapa? Pada saat orang Kristen mempelajari fisika, seni, dan astronomi, lalu umat Muslim berfokus pada matematika, kedokteran, dan puisi. Sementara berbanding terbalik dengan komunitas Yahudi yang bekerja di bidang keuangan dengan memberikan pinjaman berbunga yang sangat tinggi dan bahkan tidak masuk di akal. Kehilangan harta secara masif terjadi di berbagai daerah di Eropa sebagai akibat pinjaman yang mengikat bangsawan hingga petani. Saat utang gagal dibayar, terjadilah penyitaan aset tanah, rumah, dan hasil produksi. Riba dan bunga tinggi menjadi simbol penindasan di mata publik. Dan ketika krisis ekonomi dan politik melanda Eropa, kemarahan masyarakatnya pun meledak dan berujung pada pengusiran paksa komunitas Yahudi dari banyak wilayah di Eropa. Stop. Prabowo dan Trump itu sebenarnya kembar, cuman beda negara aja. Mereka berdua punya pola yang mirip banget. Dua-duanya jual citra pemimpin kuat, suka ngomong belak-belakan, sok nasionalis, dan sok anti-elit. Makanya para pendukungnya fanatik. Tapi di saat yang sama, dua-duanya juga dibenci keras, karena mereka selalu bermain hitam putih. Kalau lo dukung, mereka pahlawan. Kalau lo kritik... Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Anda sudah tahu belum siapa dalang dibalik penonaktifkan BPJS PBI? Simak ini. Sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6-10. Kebetulan Denpasar itu kena sebanyak 24.401 jiwa. Sekarang sudah tahu kan presiden kita seperti apa? Presiden yang pidatonya cetar membahana, rela mati demi rakyat Indonesia. Ternyata inilah aslinya seperti ini. Benar-benar dia tidak cinta kepada rakyat Indonesia.